Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Provinsi Maluku melaksanakan sosialisasi percepatan penyediaan tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan di Provinsi Maluku. Kegiatan sosialisasi tersebut bertempat di ruang rapat lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, serta turut dilaksanakan melalui video conference. Kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Salang STMT tersebut turut dihadiri pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bupati Wali Kota seprovinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur terkait. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Salang STMT mengatakan, semua ini dilakukan sebagai bukti kehadiran, komitmen, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat melalui upaya penyelesaian persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Penyelesaian persoalan ini tentunya dilakukan dengan mekanisme yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kawasan hutan yang akan dilepas hanyalah kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan kawasan, mengingat pembangunan daerah harus tetap menyeimbangkan aspek lingkungan guna mempertahankan keberadaan sumber daya hutan yang berkelanjutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, ia memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini di Provinsi Maluku. Semua ini dilakukan sebagai bukti kehadiran, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat melalui upaya penyelesaian persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Hadirin yang berbahagia, penyelesaian persoalan ini tentunya dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kawasan hutan yang akan dilepas adalah kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan kawasan. Mengingat pembangunan daerah yang tetap menyeimbangkan aspek lingkungan guna mempertahankan keberadaan sumber daya hutan yang berkelanjutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, kami memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan ini di Provinsi Maluku. Seusai kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Insinyur Sadali MSI, saat diwawancarai mengatakan bahwa lahan yang dicadangkan untuk pemerintah Provinsi Maluku kurang lebih 160.000 hektar untuk hutan produksi konversi atau HPK tidak produktif. Selain itu ada kegiatan tanah objek reforma agraria melalui pengawasan tanah dalam kawasan hutan pada 10 kabupaten kota yang sudah dijalankan pada tahun 2018. Diharapkan di tahun 2021 dapat dilaksanakan dan semua kabupaten memiliki penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat. Jadi kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi percepatan penyediaan tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan di Provinsi Maluku. Itu ada lahan yang dicadangkan untuk pemerintah Provinsi Maluku kurang lebih 160.000 hektar untuk HPK tidak produktif. Kita juga selain itu ada kegiatan TORA, tanah objek reforma agraria, yang melalui penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada 10 kabupaten kota yang kita udah jalankan dari tahun 2018. Sisa 4 kabupaten yang belum dijalankan ini diharapkan di tahun 2021 ini dapat kita laksanakan dan semua kabupaten memiliki penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan hari ini kita harapkan bahwa pelaksanaan inventarisasi TORA di tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan diikuti dengan ketersediaan anggaran oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan inventarisasi dan verifikasi IPPKH itu.
Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail memimpin apel kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana alam di wilayah Provinsi Maluku. Apel tersebut dilaksanakan di lapangan Tahapari Hatiwi Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada hari Selasa 24 November 2020. Apel turut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku, Kepala Kantor Basarnas, Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Kepala BMKG Ambon, Ketua PMI Provinsi Maluku, beserta unsur TNI Polri. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku mengatakan, apel ini sangat penting untuk memastikan secara langsung kesiapan personil dan peralatan yang akan dimobilisasi ketika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam di wilayah Provinsi Maluku. Apel ini sangat penting untuk memastikan secara langsung kesiapan personil dan peralatan yang akan dimobilisasi ketika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam di wilayah Provinsi Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah memprediksi atau membuat perkiraan akan terjadi fenomena La Nina di Samudra Pasifik yang berpotensi mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan yang terjadi di Indonesia termasuk di wilayah Maluku. Kita semua tidak berharap bencana terjadi di wilayah kita, tetapi kalaupun Tuhan menghendaki itu terjadi, maka kita sudah siap menghadapinya. Secara apapun potensi bencana yang akan terjadi, secara segera lakukan upaya pencegahannya sehingga dampak yang lebih besar dapat kita kurangi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Pertama, kepada Bupati dan Wali Kota Semaluku untuk menyusun kebijakan mitigasi bencana sebagai respon fenomena La Nina yang kemungkinan akan melanda wilayah kita masing-masing. Siapkan tempat pengungsian yang layak dan bersih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya. Kedua, saya menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku untuk ikut mempersiapkan personil dan peralatan yang dibutuhkan guna mendukung upaya penanganan darurat. Segera koordinasikan upaya-upaya pencegahan dengan OPD di kabupaten kota untuk mengantisipasi sebelum terjadi kejadian bencana dan merencanakan upaya penanganan darurat untuk penanggulangan bencana yang terjadi. Ketiga, kepada Balai Wilayah Sungai, saya ulangi, ketiga, kepada Balai Wilayah Sungai Maluku, saya harapkan segera melakukan upaya pencegahan banjir dengan melakukan upaya jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek saat ini yaitu memastikan kapasitas sungai untuk menampung debit air yang kemungkinan akan berlebih atau tinggi akibat peningkatan curah hujan, dan dalam jangka panjang yaitu memastikan optimalisasi tata kelola air dari hulu ke hilir. Dan yang keempat, pada kesempatan ini melalui Bapak Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, dan Lantamal 9 Ambon dan Lanut Patimura, saya mohon dukungan personil
dan peralatan yang tersedia untuk menangani keadaan darurat yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Saya juga meminta dukungan instansi lainnya, yaitu Badan Pencarian dan Pertolongan Ambon, para relawan, taruna siaga bencana, dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan siaga serta bekerja sama menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpa kita semua. Pendeta Dr. Andus AJS Werinusa MSI selaku Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku meresmikan gedung kantor klasis Pulau Ambon Utara yang bertempat di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon pada hari Selasa 24 November 2020. Acara peresmian tersebut turut dihadiri Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi, jajaran pejabat pemerintah Kota Ambon, anggota DPRD Provinsi Maluku, dan para pendeta lingkup pelayanan klasis Pulau Ambon Utara, beserta unsur terkait lainnya. Berdasarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis GPM Pulau Ambon Utara, Yohanes Elake mengatakan bahwa dana yang terpakai untuk pembangunan kantor klasis senilai Rp2.301.000.000 dan 73% dana pembangunan tersebut merupakan sumbangan dari jemaat selain bantuan dari pemerintah Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon Utara Pendeta W.A. Beresabi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan kantor klasis. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengatakan dinamika pelayanan sangat luar biasa sehingga harus diimbangi dengan sarana prasarana yang representatif. Pada intinya bukan bangunan yang memberikan kepuasan pelayanan, namun bagaimana pelayanan itu diberikan dengan baik dan benar seperti yang diharapkan oleh jemaat. Hal positif dari pembangunan kantor klasis Pulau Ambon Utara ini adalah 73% dana pembangunannya berasal dari jemaat. Hal ini perlu disyukuri karena keterlibatan jemaat menandakan kedewasaan rohani mereka. Saya menyadari sungguh bahwa ada dinamika pelayanan yang luar biasa sehingga harus diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang representatif. Hal yang sama juga terjadi hari ini. Peresmian gedung kantor klasis Ambon Utara pada pagi ini sejatinya merupakan respons terhadap tuntutan dinamika pelayanan yang tinggi pada satu sisi, serta keinginan untuk menyediakan layanan yang optimal pada sisi yang lain. Hal ini sangat penting untuk dimukakan, mengingat bahwa tugas gereja tidak hanya sekedar mewartakan kabar baik secara verbal, tapi juga harus secara holistik. Artinya, Injil bukan hanya ada di perkataan, tetapi harus hidup dan nyata di dalam pelayanan. Dan pelayanan itu luas, tidak hanya bersentuhan dengan hal-hal rohani semata, tetapi juga hal-hal yang bersifat administratif pelayanan. Oleh karena itu pada akhirnya bangunan bukanlah satu-satunya yang penting, tetapi pelayananlah yang paling penting. Pada akhirnya bukan bangunan yang menyebabkan kepuasan layanan, tetapi bagaimana pelayanan itu diberikan, itulah yang akan sangat diharapkan oleh jemaat. Mengapa hal tersebut penting untuk saya kemukakan di awal sambutan saya? Sebab hal positif yang mengemuka dari pembangunan kantor klasis Ambon Utara ini adalah 73% dana pembangunan berasal dari jemaat. Hal ini harus benar-benar disyukuri karena keterlibatan jemaat menunjukkan kedewasaan rohani mereka. Hanya jemaat yang bertumbuh dan dewasa secara rohanilah yang mau terlibat aktif dalam pembangunan, baik itu di tingkat jemaat, klasis maupun sinode. Ada banyak cara untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada jemaat yang menyumbang untuk pembangunan kantor klasis ini. Tapi dalam perspektif iman saya, satu-satunya cara yang paling tepat
untuk mengungkapkan rasa terima kasih adalah dengan memberikan layanan yang optimal kepada jemaat-jemaat di Klasis Ambon Utara. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, peresmian atau penghabisan kantor Klasis ini sejatinya adalah persembahan bangunan yang memiliki sifat material untuk kemudian menjadi harta kudus bagi Tuhan yang akan digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kantor Klasis ini tidak menjadi pembatas atau pemisah antara jemaat dan para pemimpinnya, tapi justru kantor Klasis ini menjadi simbol rumah tempat para pemimpin pelayan bekerja untuk umat yang dipercayakan kepada mereka. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Ambon, saya mengucapkan terima kasih kepada Klasis Ambon Utara yang telah mendukung seluruh program dan kegiatan pemerintah Kota Ambon selama ini, khusus pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya tetap mengharapkan dukungan dari Klasis Ambon Utara untuk terus membantu pemerintah Kota Ambon mensosialisasikan pemberlakuan PSBB transisi dan pola hidup sehat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Pekan Literasi bersama Duta Baca Provinsi Maluku dengan tema literasi untuk keberlanjutan membangun generasi yang menjaga bumi. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, mulai 24 hingga 25 November 2020 yang bertempat di negeri Hukurila. Turut hadir dalam kegiatan tersebut ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Sekretaris Negeri Hukurila, Kamtibmas, Pemuda Negeri Hukurila dan Negeri EMA, perwakilan siswa sekolah dasar di Negeri Hukurila, beserta unsur terkait. Daniel Edward Inde SOS MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dalam wawancaranya mengatakan, kegiatan ini melibatkan anak-anak negeri EMA 15 orang dan negeri Hukurila 15 orang. Kegiatan yang dilakukan berupa membaca pantun, melukis pasir, menanam pohon. Selain itu ada diskusi untuk pemuda dan diharapkan agar anak-anak muda lebih giat dalam membaca, belajar dan mencintai lingkungannya. Pada hari ini kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku bersama Duta Baca Provinsi Maluku kita melakukan kegiatan Pekan Literasi, di mana kita melibatkan anak-anak dari negeri EMA sebanyak kurang lebih 15 orang dan dari negeri Hukurila juga 15 orang. Adapun kegiatan yang kita lakukan di sini meliputi kegiatan lomba membaca pantun, lomba melukis pasir, kemudian kegiatan menanam pohon. Selain itu ada diskusi untuk anak-anak muda, sehingga dalam kegiatan ini kita harapkan anak-anak maupun anak-anak muda kita lebih giat lagi untuk membaca, untuk belajar, dan terutama mencintai lingkungannya, yaitu melalui kegiatan menanam pohon. Karena kegiatan ini sekaligus merupakan sebuah langkah untuk kita ke depannya lebih meningkatkan literasi dengan konsep membangun literasi dari desa. Kegiatan ini sendiri selain di negeri Hukurila pada hari esok, kita juga akan lakukan di negeri Hitu dan negeri Hitu Meseng dengan jenis kegiatan yang sama, yaitu lomba membaca pantun, lomba melukis pasir, dan juga ada mendongeng dan kegiatan menanam pohon. Di samping itu, Desmari Ellen Anggota Moni, Sekretaris Negeri Hukurila mengatakan, mengapresiasi kegiatan literasi yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku
untuk menumbuh kembangkan minat baca anak dari masa kecil. Pihaknya akan mendukung kegiatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku agar perkembangan anak-anak di negeri Hukurila lebih maju. Saya, Sekretaris Negeri Hukurila, Desmaria Ellen Angkotamoni, sangat menjunjung dan mengapresiasi kegiatan literasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Kenapa? Karena memang kami mau menumbuh kembangkan minat baca anak mulai dari yang masih kecil, karena dari situlah maka perkembangan anak-anak itu dia lebih berkembang. Karena menurut orang tetua-tetua, lebih banyak baca berarti banyak tahu, sehingga kami sebagai pemerintah negeri Hukurila sangat mengapresiasi hal ini. Kami juga akan mendukung apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, karena dengan demikian perkembangan anak-anak di negeri kami akan semakin maju dengan adanya mengembangkan minat baca anak, sehingga lewat minat baca yang akan dilakukan nanti ke depan, maka perkembangan anak itu dia semakin hari semakin berkembang. Hari kedua pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara tenaga pendidik sebagai teladan dalam bermasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, berlangsung pada hari Selasa 24 November 2020. Kegiatan yang dipimpin oleh staf khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Beni Susetyo turut dihadiri oleh Edi Subowo SHMH selaku Direktur Evaluasi BPIP, Benediktus Sarkol SPD, Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Maluku, Habibah Saimima, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dan unsur terkait. Susetyo dalam wawancaranya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Dalam pembelajaran diharapkan menggunakan cara-cara baru dan lebih dinamis agar bagaimana nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan terrealisasi dalam materi-materi pembelajaran. Ya, kegiatan ini kan sebenarnya bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila itu dalam dunia pendidikan. Maka lewat para Bapak Ibu guru kita berharap nilai Pancasila itu dalam proses pembelajarannya lebih dinamis dan menggunakan cara-cara baru, yaitu dengan menggunakan teknologi. Maka bagaimana proses pembelajaran itu lebih pada nilai-nilai, orang memiliki rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, persatuan, rasa kerakyatan dan keadilan itu terrealisasi dalam materi-materi pembelajaran pendidikannya itu. Maka kita berharap guru-guru ini menjadi jantung kehidupan yang menginterpretasi Pancasila dalam tindakan lewat siswanya, sehingga guru menjadi role model bagi pendidikan nilai-nilai Pancasila itu dalam perilakunya. Maka diharapkan nanti pendidikannya lebih kreatif, inovatif, tapi juga membuat tidak membosankan, karena anak-anak mengalami peristiwa itu dan merasakan bahwa nilai Pancasila itu dihidupi dalam tindakan yang nyata itu. Selain itu, Sarkol mengatakan di zaman Orde Baru ada kegiatan seperti penataran oleh lembaga yang berkompeten, sedangkan dalam beberapa dekade terakhir tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya mengedukasi agar nilai-nilai Pancasila dapat dijaga. Bahkan sekarang muncul radikalisme, terorisme yang diakibatkan karena nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjadi budaya warga masyarakat. Diharapkan para pendidik menjadi garda terdepan dalam menjaga karakter bangsa. Ya, selamat siang. Saya Benediktus Sarkol, Kepala Perwakilan Komisi Maluku. Pada hari ini ada kegiatan yang dilakukan oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,
Saya hadir sebagai narasumber terkait dengan persoalan hak asasi manusia terhadap ASN dan hal ini pendidik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam profesi mereka sebagai guru. Nah, Komnas HAM sangat intens terhadap soal prinsip dan standar HAM, di mana pemenuhan HAM itu bagian dari pemenuhan atau terwujudnya ideologi Pancasila. Nah, di era sekarang ini kita mereview ke belakang di zaman Orde Baru itu ada kegiatan-kegiatan seperti penataran tempat oleh lembaga yang memang kompeten, tetapi sekarang ini dalam beberapa dekade terakhir tidak ada lagi semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap dijaga. Bahkan sekarang muncul radikalisme dan seterusnya, terorisme ini karena nilai-nilai Pancasila itu tidak lagi menjadi budaya atau tidak menjiwai warga masyarakat. Nah, untuk itu ya diharapkan supaya apalagi Komnas HAM mendorong para pendidik untuk menjadi garda terdepan di dalam menjaga membentuk karakter bangsa. Karena mereka itu melanjutkan, sebenarnya mereka punya tanggung jawab yang besar dan berat melanjutkan pendidikan yang sudah mulai dibangun dari keluarga. Jadi harapan saya guru adalah garda depan dan tidak jemu-jemu, intinya harus bersabar dengan menjadi diri sebagai panutan atau contoh atau teladan di dalam melakukan aktualisasi nilai Pancasila di dalam lingkungan sekolah. Itu harapan saya. Terima kasih. Di samping itu, Saimima menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk melestarikan nilai budaya Pancasila di Provinsi Maluku bagi guru-guru SMA, SMK, dan aparatur sipil negara. Tujuannya untuk melestarikan Pancasila ya. Kebetulan yang dilaksanakan ini untuk di Provinsi Maluku ada 2 sesi tadi ya, dari pagi untuk guru-guru ya, dari SMP sampai SMA dan SMK. Sedangkan sesi ini untuk ASN dan juga sebagian sebenarnya untuk untuk guru-guru juga. Nah, maksudnya untuk tetap Pancasila itu kita tetap lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas kita sebagai ASN, apa nilai-nilai Pancasila itu harus tetap kita jaga untuk dikembangkan sehari-hari.